Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu guru para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan selalu keadaan semangat, dan terus semangat dalam belajar bersama kami Cermin Pendidikan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang soal-soal FR ya, untuk terkhusus IPA untuk SD dan SMP, membahas mengenai tentang daur hidup dalam bidang teknis. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan bagi Bapak dan Ibu apabila postingan ini bermanfaat. Dan sebelumnya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika dalam pembacaan ataupun dalam pembahasan soal-soal masih ada yang kurang berkenan. Kami Cermin Pendidikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun pada dasarnya kita belajar bersama-sama untuk mencapai kesuksesan bersama-sama. Semoga Bapak dan Ibu dapat menyandang guru P3K dan NIP-nya untuk pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang, tentunya Bapak Ibu juga sudah tidak sabar mengenai tentang pembahasan soal kali ini yang cukup menarik pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk nomor 1 Bapak dan Ibu. Daur hidup lalat yang benar adalah A. Lalat dewasa, lalat muda, pupa, kemudian telur. Atau B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. Atau C. Telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa. Atau D. Larva, pupa, telur, dan imago. Atau E. Lalat dewasa, telur, larva, ataupun pupa. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Di sini kata kuncinya adalah daur hidup lalat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Daur hidup lalat adalah yang pertama dari telur. Ya Bapak Ibu, pertama dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian langsung berubah menjadi kepompong, pupa, dan kemudian menjadi lalat dewasa. Jadi bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 1 adalah B, yaitu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Kemudian nomor 2, daur hidup katak yang benar adalah A. Katak dewasa, katak muda, kecebong, kemudian telur. B. Telur, larva, pupa, katak dewasa. C. Telur, katak muda, kecebong, kemudian katak dewasa. Atau D. Kecebong, katak muda, katak dewasa, kemudian telur. Atau E. Katak dewasa, telur, katak muda, dan kecebong. Kata kuncinya di sini adalah daur hidup katak. Nah, mari kita bahas Bapak dan Ibu untuk berikut ini. Perhatikan daur hidup katak berikut ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, katak itu berasal dari telur. Kemudian telur menetas, kemudian menjadi kecebong, dan kecebong kemudian menjadi katak muda, dan kemudian setelah katak muda menjadi katak dewasa, dan kemudian bertelur kembali. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 2 adalah jawabannya yang D, yaitu kecebong, katak muda, katak dewasa, kemudian telur. Lanjut untuk nomor 3. Daur hidup semut yang benar adalah A. Imago, larva, telur, dan pupa. B. Telur, larva, pupa, semut dewasa. C. Telur, larva, semut muda, semut dewasa. D. Telur, nimfa, imago. E. Telur, semut muda, dan imago. Di sini kata kuncinya adalah daur hidup semut. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Daur hidup semut adalah pertama dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan kemudian menjadi imago atau menjadi semut dewasa. Dan bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, jawaban untuk nomor 2 ini adalah B. Telur, larva, pupa, dan semut dewasa.
Kemudian lanjut nomor 4, Bapak dan Ibu. Daur hidup kupu-kupu yang benar adalah A. Imago, ulat, telur, dan kepompong. B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. C. Telur, kupu-kupu muda, pupa, terus kemudian kupu-kupu dewasa. D. Larva, pupa, telur, dan imago. Ataukah E. Lalat dewasa, telur, larva, dan lalat muda. Di sini yang dijadikan kata kunci adalah daur hidup kupu-kupu. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Daur hidup kupu-kupu berasal dari telur, larva, ulat, pupa atau kepompong, imago, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa, begitu juga seterusnya. Kembali ya ke bentuk semulanya, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Begitu seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah B. Telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Lanjut untuk nomor 5. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangan adalah A. Lalat, jangkrik, belalang. B. Kecoa, rayap, semut. C. Kutu daun, kepik, jangkrik. D. Capung, semut, jangkrik. Atau E. Belalang, jangkrik, kumbang. Nah, di sini telur, nimfa, kemudian imbago, dan telur daur hidup belalang. Yang mana belalang ini adalah merupakan hewan yang memiliki metamorfosis yang tidak sempurna. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah capung, semut, dan jangkrik. Kemudian nomor 6. Perhatikan gambar ini Bapak dan Ibu sekalian, yaitu gambar pembuatan keramik ya. Di sini menggunakan tanah liat. Pada proses di atas menggambarkan A. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya. B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya. C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. D. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisinya. E. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pada gambar di atas jelas pemberian gaya menyebabkan bentuk tanah liat yang semua tak berbentuk menjadi berbentuk yang lebih teratur. Sehingga jawabannya adalah B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. Dengan adanya gaya yang diberikan kepada tanah liat, kemudian dengan gaya putar, kemudian kita bisa membentuk dari tanah liat tersebut. Lanjut, untuk nomor 7. Daur hidup kecoa yang benar adalah apakah A. Imago, larva, telur, dan pupa. Kemudian B. Telur, kecoa muda, dan imago. C. Telur, larva, pupa, kecoa dewasa. Atau D. Telur, larva, kecoa muda, dan kecoa dewasa. E. Telur, larva, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Ya, kata kuncinya adalah daur hidup kecoa. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Kecoa adalah hewan yang bermetamorfosis tak sempurna. Daur hidup kecoa adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 7 jawabannya adalah B. Telur, kecoa muda, dan imago. Lanjut, nomor 8. Perhatikan langkah-langkah pembuatan keramik adalah sebagai berikut. 1. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Yang kedua, keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang ketiga, keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Yang keempat, tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya.
Yang kelima, keramik biasa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. 6. Keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Dan yang ketujuh, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, urutan langkah-langkah yang benar adalah, sehingga untuk kata kunci di sini adalah urutan yang benar. Urutan yang benar di sini adalah dalam pembuatan langkah-langkah keramik ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Kira-kira untuk opsinya langkah yang pertama satu ya adalah A, B, C, dan E masih yang pertama nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu setelah disaring, kemudian tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya. Ini untuk langkah nomor 2. Kemudian nomor 3, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, berarti urutannya adalah nomor 1, nomor 4, dan nomor 7. 1, 4, dan 7 masih sama ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjutkan. Berarti belum ketemu. Kita lanjutkan untuk langkah yang keempat adalah keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian nomor 5, keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Kemudian keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Kemudian yang ketujuh adalah keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 hari. Jadi urutannya adalah 1, kemudian 4, 7, kemudian 2, kemudian 3, dan 5, kemudian 6. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah D, yaitu 1, 4, 7, 2, 3, 5, dan 6. Inilah langkah-langkah pembuatan keramik. Lanjut untuk nomor 9. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya. Ya. Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah A. Energi panas menjadi energi listrik. B. Energi cahaya menjadi energi listrik. C. Energi gerak menjadi energi listrik. D. Energi cahaya menjadi energi kalor. E. Energi kalor menjadi energi cahaya. Ya, di sini kata kunci adalah perubahan energi, kemudian yang digunakan adalah panel surya. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Sehingga kita simpulkan jawabannya nomor 9 adalah B. Energi cahaya menjadi energi listrik. Lanjut untuk nomor 10. Perhatikan gambar berikut Bapak dan Ibu. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda. B. Berubah arah gayanya. C. Berubah energinya. D. Berubah bentuknya. Atau E. Tidak terjadi perubahan gaya. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, pada gambar sini terlihat seorang anak sedang mendorong meja ke depan. Kemudian terjadilah sebuah gaya antara dari tempat posisi A kemudian didorong kepada posisi B, sehingga menyebabkan pemberian gaya pada gambar menyebabkan meja berubah posisi, yaitu dari posisi A yang semula berpindah ke posisi B. Sehingga bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 10 adalah berubah posisi benda. Nah, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman yang lain biar kita sukses bersama Bapak dan Ibu. Selanjutnya, jangan lupa Bapak dan Ibu klik like, subscribe, dan komen, dan share bila bermanfaat pada postingan kali ini. Dan saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.